Shalom. Haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Oleh sebab itu, kita harus tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia berarti kita harus berani mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tinggal di dalam Dia berarti kita harus memiliki kesetiaan sebagai umat Allah. Tinggal di dalam Dia berarti kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tinggal di dalam Dia berarti harus memiliki karakter seperti Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan berfirman, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya jika kamu tinggal di dalam Aku. Dengan kata lain, orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan mustahil untuk mendapatkan apa yang mereka minta. Syarat yang kedua untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan, yaitu firman Tuhan harus tinggal di dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri, kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan berkata, jika kamu meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Kamu akan menerimanya. Artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu siap memberi kepada kita apa yang kita kehendaki. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia adalah Tuhan yang hidup. Ketika kita berseru kepadanya, Dia mendengar seru doa kita. Ketika kita berseru kepadanya, Dia memperhatikan seruan doa kita. Dia tidak hanya mendengar, tidak hanya memperhatikan, tetapi memberi kepada setiap orang yang berseru, meminta sesuatu kepadanya, asal syaratnya firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Artinya firman itu harus ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan, di dalam kehendak kita, di dalam jiwa kita. Firman harus menguasai seluruh jiwa kita. Sebab ketika kita meminta, berarti jiwa kita yang sedang bekerja. Ketika kita sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, itu berbicara tentang kehendak. Dan Allah berkata, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Mari kita katakan bersama-sama. Kalau saya meminta, saya pasti akan menerimanya. Kalau saya meminta, pasti Dia memberikan yang terbaik bagi saya. Kalau saya meminta, Dia pasti melakukan dengan mujizat, perbuatan ajaib, karyanya
Amin. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Di dalam perjanjian lama, Allah berfirman kepada umatnya, baik lewat seorang nabi maupun dikatakan lewat utusan-utusan Allah. Pada saat Allah berfirman kepada mereka, pada saat Allah berkata-kata kepada umatnya, maka Allah memerintahkan kepada umatnya, dengarkanlah suaraku. Artinya setiap umat Tuhan harus menghormati firman-Nya. Setiap umat Tuhan harus menyediakan waktu bagi Tuhan. Setiap umat Tuhan harus berupaya berkonsentrasi penuh terhadap firman Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Itu yang Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 51 ayat yang keempat. Kemudian di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3. Sentengkanlah telingamu dan dengarkanlah. Artinya pada saat Tuhan berfirman, Tuhan menginginkan setiap orang percaya mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang percaya menyentengkan telinganya kepada Tuhan yang berfirman, supaya dia mendengar apa yang Tuhan katakan, supaya dia tahu apa yang Tuhan katakan. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tuhan berfirman kepada setiap orang percaya. Tuhan akan selalu berkata-kata kepada setiap orang percaya. Mengapa Tuhan berfirman? Sebab orang percaya masih memiliki kekurangan dalam kehidupannya. Masih memiliki sikap hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Allah berfirman kepada umatnya, supaya umatnya melakukan suatu terobosan, melakukan suatu perubahan dalam kehidupannya untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Allah tidak hanya berbicara kepada umatnya, Allah juga berbicara kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam Yesaya pasal 13 sampai 23, Allah berbicara kepada bangsa Babel. Kalau sekarang itu ada Irak. Allah berbicara kepada Asyur. Allah berbicara kepada Damsyik, Syria. Allah berbicara kepada bangsa Mesir, Ethiopia, Tirus, Sidon, atau Lebanon. Allah berbicara kepada Arabia. Allah berbicara kepada Moab. Allah juga berbicara kepada mereka. Pada saat mereka menindas kehidupan umatnya, pada saat mereka melakukan tekanan terhadap umatnya, Allah berbicara kepada mereka. Bahkan di dalam Yesaya pasal 13 sampai 23, bangsa-bangsa yang menindas umat Allah, mereka dihukum oleh Allah. Mengapa? Sebab Allah sangat mengasihi umatnya. Dengan kata lain, Israel adalah umat Allah. Umat yang dikasihi oleh Allah. Dia adalah umat pilihan Allah. Sebagai contohnya, mari kita perhatikan Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-22. Ini berbicara tentang Babel, atau dikatakan pada saat ini sebagai negara Irak.
Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta Allah. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian terhadap Asyur, daerah sekitar Irak, ayat 24 sampai dengan 27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang ku maksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancangkan, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku, dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang terajung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menanggalkannya? Tangannya telah terajung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Jadi Allah tidak hanya berfirman kepada umatnya, Allah pun berfirman kepada bangsa-bangsa. Seperti dalam Yesaya pasal 13 sampai 23. Bagaimana Allah membela umatnya. Allah menjaga Israel dengan kemahakuasaannya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib terjadi sampai saat ini. Negara ini sedang diserang. Negara ini sedang diobrak-abrik. Tetapi jelas Allah membela mereka. Allah menjaga mereka. Allah melindungi mereka. Banyak tentara-tentara Israel yang bersaksi bagaimana Allah melindungi mereka. Banyak di antara mereka yang sudah mengalami kematian, tetapi Allah memberikan kehidupan kembali kepada mereka. Banyak yang mengalami satu gejolak dalam kehidupan tubuh jasmaninya, tetapi Allah menolong mereka. Jadi jelas pada saat firman Allah tinggal di dalam kehidupan kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat akan melindungi kita. Dia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia akan membela seluruh aspek kehidupan kita. Firman Allah harus tinggal di dalam kehidupan kita. Firman harus tinggal di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ada kehidupan yang dari Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kemudian masuk dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Matius pasal 17, mari kita perhatikan. Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata,
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersyukurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Di dalam perjanjian baru Allah berfirman supaya setiap orang percaya mendengar suara Yesus Kristus, mendengarkan firman Allah. Mengapa Allah berbicara? Agar umatnya mendengar suara Yesus Kristus, mendengar firman Yesus, menyimpan firman Yesus di dalam dirinya. Sebab Yesus tidak pernah berkata-kata karena kemauan dirinya sendiri. Yesus tidak berkata-kata sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Yesus tidak berkata-kata menurut apa yang baik bagi dirinya dan untuk umatnya. Jadi Allah berbicara, dengarkanlah dia, dengarkanlah Kristus, dengarkanlah Yesus, dengarkanlah Tuhan Yesus. Saudara, di dalam ayat yang keempat, Petrus berkata, kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tetapi kemudian di dalam ayat yang kelima, Allah berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya, sekalipun Allah memakai Musa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, melakukan kehebatan-kehebatan Allah. Dan Musa juga disembah oleh sebagian orang Yahudi pada saat itu. Ditinggi-tinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tetapi lewat Matius pasal 17 ayat yang kelima, Allah ingin berbicara, sekalipun Musa luar biasa, namun kamu tetap harus mengutamakan Kristus yang akan berfirman kepadamu. Sekalipun Elia melakukan mujizat, melakukan perkara besar, melawan 450 dewa-dewa Baal, nabi-nabi Baal, tetapi Allah berbicara, dengarkanlah Kristus. Elia berkata supaya tidak turun hujan, maka tidak turun hujan. Elia bisa melakukan mujizat, tetapi Allah berbicara, dengarkanlah Yesus. Artinya Yesus harus diutamakan, harus dinomorsatukan, harus diistimewakan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Pada saat itu di Yerusalem ada mahkamah agama, ada imam besar, ada para imam, ada tokoh-tokoh Alkitab, ada tua-tua Yahudi. Mereka tahu tentang kitab Taurat, mereka bisa mengerti tentang kitab Taurat. Tetapi Allah berbicara kepada umatnya, dengarkanlah Kristus. Mengapa Kristus harus menjadi pusat yang didengarkan oleh umat-umatnya? Sebab para imam adalah manusia, mahkamah agama adalah manusia, tua-tua Yahudi adalah manusia, orang Farisi, Saduki yang tahu tentang Taurat, mereka juga adalah manusia yang kadang-kala berbicara bukan menurut kehendak Tuhan, yang kadang-kala berbicara karena ingin mendapatkan keuntungan dari setiap firman yang dia katakan.
Allah berbicara, dengarkanlah dia. Dengan kata lain, sekalipun seseorang fasih berbicara tentang firman Tuhan, seseorang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan, seseorang yang bergelar dengan sangat tinggi karena sekolah kita, tetapi Allah tetap berkata, dengarkanlah Yesus Kristus. Yesus tidak pernah salah dalam berkata-kata. Yesus tidak pernah berbuat salah dalam berkata-kata. Sebab setiap Yesus berkata-kata itu adalah berasal dari Allah. Setiap Yesus berfirman itu artinya Allah berfirman. Jadi setiap orang yang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diberi status yang istimewa oleh Allah, bisa mendengar suara Allah. Sulit untuk mendengar suara Allah pada zaman-zaman ini. Tetapi banyak orang yang berkata, inilah suara Allah. Sulit untuk mendengar Allah berbicara kepada seseorang. Tetapi sering kita mendengar seseorang berkata, inilah firman Tuhan. Inilah perkataan yang daripada Tuhan. Di dalam perjanjian lama sering kali para nabi-nabi palsu berkata, Allah berfirman untuk bangsa Israel. Padahal jelas Allah tidak mengutus mereka. Artinya manusia, tokoh-tokoh agama, orang-orang cendekiawan, pemimpin-pemimpin kerohanian, mereka memiliki kebebasan dan memiliki hak untuk berkata, inilah firman Tuhan. Tetapi belum tentu itu merupakan firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Tetapi kalau kita berbicara tentang firman Yesus, pasti adalah firman yang benar. Tidak pernah dia berkata salah. Sebab apa yang Tuhan Allah katakan, itu yang Yesus katakan. Apa yang Yesus dengarkan dari Allah, itu yang Yesus katakan. Jadi pada saat Yesus berfirman, berarti Allah berfirman langsung kepada umatnya. Ketika Yesus berkata-kata, berarti Yesus langsung berkata-kata dengan Allah. Berbahagialah orang yang percaya, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dia memiliki Allah yang dekat dengan dirinya. Dia memiliki Allah yang tidak membatasi dirinya. Dia memiliki Allah yang tidak mempunyai jarak untuk ditemui. Allah yang kita sembah ada di dalam diri Kristus. Sebab Yesus berkata, aku di dalam Kristus, aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Saudara yang masih dalam nama Yesus Kristus, ketika Yesus berfirman, ketika Yesus menyampaikan firman Allah, berarti Yesus sedang menyatakan karakter Allah. Ketika Yesus memberikan firman, berarti Yesus sedang memberitakan rancangan Allah. Berarti Yesus sedang menyatakan kehendak Allah. Berarti Yesus sedang menyatakan maksud Allah bagi umat-umatnya. Suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Dia bisa berbicara dengan Allah lewat firman yang dia dengarkan. Oleh sebab itu Raja Daud di dalam Mazmur pasal 119, dia sangat menempatkan firman Allah sebagai yang teristimewa di dalam kehidupannya. Raja Daud menempatkan firman Allah melebihi segala kekayaan yang dia miliki. Seakan-akan kekayaan yang dimiliki oleh pemazmur tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan firman Tuhan. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita menempatkan firman Tuhan sebagai firman, sebagai perkataan Tuhan yang sangat teristimewa dalam kehidupan kita? Apakah kita mengutamakan firman tertanam di dalam kehidupan kita, atau kehidupan lain yang menguasai kehidupan kita? Tuhan berfirman dalam Yohanes pasal 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Perkataan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya Yesus ingin supaya setiap orang percaya di dalam dirinya menyimpan firman Tuhan. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya Yesus mengistimewakan setiap orang yang percaya supaya firman ada di dalam kehidupannya. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya Yesus selalu berupaya agar setiap firman yang kita dengarkan, kita taruh di dalam hati kita. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi ada upaya di dalam diri Yesus bagaimana supaya firman itu yang didengarkan oleh umatnya tinggal di dalam kehidupan umatnya. Mengapa Yesus memiliki keinginan seperti itu? Karena dia tahu tidak semua umat yang mau menyimpan firman Allah di dalam dirinya. Tidak semua umat yang mau menaruh firman di dalam kehidupannya. Tidak semua umat senang terhadap firman Tuhan. Tidak semua umat rela menyimpan firman di dalam dirinya, sehingga firman Allah tidak tinggal di dalam dirinya. Ketika seseorang meninggalkan Tuhan, jelas ini perbuatan di mana orang tersebut tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada firman di dalam dirinya. Ketika seseorang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, ini jelas bahwa orang tersebut tidak memiliki firman. Atau dengan kata lain, firman Tuhan tidak tinggal di dalam dirinya. Ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, ini bertanda bahwa tidak ada firman di dalam diri kita. Kita menolak firman Tuhan. Kita bersikap masa bodoh terhadap firman Tuhan. Saudara, Yesus berbicara, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mengapa Yesus menginginkan firman itu harus tinggal dalam kehidupan kita? Mengapa Yesus berupaya lewat Roh Kudus supaya firman yang kita dengarkan tinggal di dalam kita?
sekalipun mungkin pada saat Yesus bekerja, sekalipun Yesus pada saat itu sedang terus mengerjakan supaya firman tinggal dalam kehidupan kita, dan pada saat itu juga kita menolak firman itu. Disinilah kesabaran Yesus. Sekalipun umat yang menolak firman Tuhan, tapi Yesus sabar terhadap umatnya. Dia terus berupaya supaya firman Tuhan hadir dalam kehidupan umatnya, supaya firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan umatnya. Mengapa Yesus berkata, jika firman itu tinggal di dalam kamu? Artinya ada orang yang memang mau menerima firman Tuhan. Ada orang yang mau menjadikan firman tinggal di dalam dirinya, tetapi ada orang yang tidak mengizinkan firman tinggal di dalam dirinya. Dia lebih mau menerima apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh agama. Dia mau menerima apa yang dikatakan pemimpin-pemimpin agama. Dia mau menerima perkataan-perkataan orang tua. Tetapi untuk firman Tuhan, dia tidak mau menerimanya. Inilah yang dinamakan dengan mengkultuskan pribadi seseorang. Inilah yang dikatakan mendewa-dewakan seseorang. Pemimpin agama, pemimpin kerohanian memang bisa berkata-kata dengan baik. Memang bisa berkata-kata untuk menyanjung kehidupan seseorang, untuk meninggikan kehidupan seseorang. Tetapi perkataan mereka tidak memiliki kuasa. Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya Yesus menginginkan supaya firman tinggal di dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus demikian ingin supaya firman itu tinggal di dalam kehidupan kita? Sebab firman itu memiliki kuasa. Ketika kita menerima firman, berarti kita menerima kuasa. Kuasa yang dari Allah. Dengan kemanusiaan kita, kita tidak memiliki kuasa apa-apa. Dengan keberadaan kita, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi pada saat firman hadir dalam kehidupan kita, pada saat firman tinggal dalam kehidupan kita, di dalam diri kita ada kuasa. Kuasa yang daripada Allah. Mari kita perhatikan kitab Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman Allah berkata bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada saat seseorang menerima firman, dan firman tinggal di dalam dirinya, maka di dalam dirinya ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa Tuhan. Kuasa untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kuasa untuk melakukan mujizat. Luar biasa. Kehidupan orang percaya diistimewakan oleh Allah. Supaya sebagai manusia
Mereka harus memiliki kuasa. Seperti yang Allah lakukan dalam Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah lautan. Berfirmanlah Allah, jadilah darat. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah tumbuh-tumbuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah binatang-binatang di darat dan di laut, di udara. Itu adalah kuasa firman. Dan kuasa itu Allah berikan kepada kita. Lewat apa? Lewat firman yang ada di dalam dirinya. Sebab itu, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Allah, orang Kristen yang di dalam dirinya ada firman Allah, dia tidak menjadi orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Dia tidak akan menjadi orang Kristen yang mudah roboh di dalam kehidupannya. Dia tidak menjadi orang Kristen yang mengalami kehancuran di dalam dirinya. Dia tidak akan menjadi orang yang berputus asa. Dia tidak akan menjadi orang yang hilang pengharapan. Dia tidak akan menjadi orang yang kecewa pada Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam dirinya. Kuasa yang dari Tuhan. Bukan kuasa dari setan. Seperti Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Tuhan, aku melakukan mujizat demi nama-Mu. Aku mengusir setan. Aku melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau. Bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam dirinya, ada kuasa di dalam dirinya. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang sudah berputus asa dan dikuasai oleh roh yang ingin mengakhiri kehidupannya. Dia sedang merencanakan, mempersiapkan segala sesuatu. Bagaimana dia harus bisa menggantungkan dirinya, atau dia akan gantung diri. Suatu ketika dia sedang merenungkan kehidupannya, memikirkan segala beban berat dalam kehidupannya, dikuasai oleh roh setan yang berupaya membunuh, membinasakan dia. Ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dia mendengar ada orang yang mengetuk pintu. Kemudian dengan malas-malasan, dengan ogah-ogahan, dengan menggerutu, dia bangun dan mendekati pintu yang diketuk tersebut. Dan ternyata ketika dia membuka pintu, ada seorang anak. Lalu si ibu ini dengan sangat jengkel, dia mendengarkan suara anak ini. Anak itu berkata, "Ibu, saya disuruh Tuhan untuk memberikan traktat ini kepada ibu." Kemudian dengan berat hati, ibu ini menerima traktat tersebut. Kemudian dia tutup pintu dan dia kembali duduk. Roh Allah bekerja. Dia mulai tertarik untuk membaca traktat tersebut. Ketika dia baca traktat itu, ada pernyataan-pernyataan bahwa Allah mengasihi dia.
Ada pernyataan-pernyataan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu hatinya mulai dia buka untuk firman Tuhan. Firman mulai tertanam. Lalu firman itu mengenyahkan segala roh bunuh diri. Firman itu mengenyahkan kekecewaan. Firman itu mengenyahkan kehidupan yang putus asa. Firman itu memberikan harapan baru. Firman itu memberi kehidupan yang baru. Jadi karena firman hadir di dalam ibu ini, maka ada kehidupan di dalam dirinya untuk mengusir segala bentuk kehidupan yang merusak dirinya sendiri. Jadi pada saat kita mendengar firman Allah, pada saat kita menerima firman Allah, berarti firman itu tinggal di dalam diri kita. Dan ketika firman tinggal di dalam diri kita, ada kuasa di dalam diri kita. Untuk apa kuasa itu? Untuk mempertahankan diri kita dari segala tipu daya setan. Untuk apa kuasa itu? Untuk kita pergunakan. Sebab jika kamu meminta dalam namaku, maka itu akan diberikan kepadamu. Itu kuasa yang akan kita dapatkan. Kuasa di dalam nama Yesus, itulah yang kita miliki jika firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kuasa apapun tidak akan sanggup mengalahkan kuasa dari firman. Sebab kuasa dari firman itu adalah kuasa Allah sendiri. Yang kedua, di dalam firman ada kehidupan. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Firman Allah berkata, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kemudian Allah berbicara lewat Rasul Yohanes bahwa di dalam firman ada kehidupan. Di dalam firman ada kuasa yang bisa menghidupkan aspek-aspek kehidupan kita yang sudah mengalami kematian. Misalnya, keputusasaan, itulah aspek kehidupan kita di dalam diri kita yang sudah mengalami kematian. Kehidupan yang tidak berpengharapan, itulah aspek dalam kehidupan kita yang sudah mengalami kematian. Kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah aspek kehidupan yang sudah mengalami kematian. Tetapi jika firman tinggal di dalam diri kita, di dalam firman ada kehidupan. Dan firman itu adalah terang manusia. Artinya ada segi-segi kehidupan di dalam diri kita yang tidak bisa kita lihat. Dengan terang firman Allah kita bisa melihat mana kehidupan yang harus kita pertahankan. Mana kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan mana kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, mengapa Yesus
demikian ingin supaya firman itu tinggal di dalam diri kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan firman Tuhan, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi mengapa Yesus ingin firman itu tinggal di dalam diri umatnya? Sebab firman itu membersihkan kehidupan umatnya. Artinya ada kehidupan yang kotor dalam kehidupan umatnya. Ada kehidupan yang rusak, yang tidak sesuai dengan firman Allah dalam kehidupan umat-umatnya. Baik itu yang dibuat dengan sengaja maupun dilakukan dengan tanpa disadari. Jika firman ada dalam kehidupannya, maka dia akan membersihkan kehidupan kita. Supaya kehidupan kita semakin bersih, dan semakin bersih dalam kehidupan sehari-hari. Perlu firman itu tinggal di dalam diri kita. Karena kalau hanya mengandalkan kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, yang alami, tidak ada kuasa Allah, tidak ada kehidupan ilahi, tidak ada karya Allah yang membersihkan kehidupan kita. Sekarang kita bertanya, bagaimana caranya supaya firman itu tinggal di dalam diri kita masing-masing? Apa yang harus kita perbuat supaya firman itu tinggal di dalam diri kita? Satu pihak, memang Yesus lewat rohnya bekerja supaya firman itu tinggal di dalam diri kita. Tetapi di lain pihak, perkataan jika firman itu tinggal di dalam kamu, artinya harus ada upaya dalam kehidupan orang percaya. Harus ada upaya dalam kehidupan umat Tuhan untuk menjadikan firman itu tinggal di dalam dirinya. Jadi, bukan umat percaya yang masa bodoh ketika mendengarkan firman Tuhan. Tidak menjadi orang percaya yang tidak acuh pada saat mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang menaruh perhatian penuh terhadap firman Tuhan, supaya firman itu tinggal di dalam dirinya. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Harus merindukan firman Tuhan. Harus mempunyai semangat, keinginan supaya firman tinggal di dalam diri kita. Yang pertama, supaya firman tinggal di dalam diri kita, dengarkan firman Tuhan dan percayai firman Tuhan. Mungkin orang percaya yang sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mempercayai firman Tuhan. Lebih percaya kepada data dan fakta. Lebih percaya pada keadaan yang dapat dilihat oleh kasat mata. Firman harus kita dengarkan dan kita percayai. Artinya firman itu harus menguasai kehidupan kita. Bukan keadaan yang menguasai kehidupan kita. Ketika mungkin kita saat ini diizinkan Allah untuk berkekurangan dalam kehidupan sehari-hari,
Kalau kita mendengar firman Allah dan mempercayai firman Allah, kita tidak akan khawatir sekalipun sedang berkekurangan. Kita tidak akan merengek-rengek di hadapan Allah sekalipun sedang berkekurangan. Kita tidak akan menghujat Allah sekalipun sedang berkekurangan. Sebab kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Sebab kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang menyediakan segala keperluan hidup kita. Dengar dan percayai firman Tuhan, maka kehidupan ilahi akan terjadi di dalam dirimu. Maka kuasa Allah akan terjadi dalam kehidupanmu. Maka pemikiranmu akan dibersihkan oleh Allah. Yohanes pasal 5 ayat 37 dan 38. Demikian dikatakan firman Allah, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Yesus berkata bahwa supaya firman tinggal di dalam kehidupan kita, dengar firman Tuhan, percayai firman Tuhan itu, maka firman yang ada kuasa di dalamnya, firman yang ada kehidupan di dalam dirinya, firman yang akan membersihkan kehidupan kita akan terjadi di dalam diri kita. Jadi dengar firman Tuhan, percayai firman Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan terhadap firman Tuhan. Jangan ada kesangsian terhadap firman Tuhan. Dengar, percayai firman Tuhan dengan sepenuh hati. Maka firman itu akan menetap di dalam diri kita. Firman itu akan tinggal di dalam diri kita. Yang kedua, supaya firman itu tinggal di dalam diri kita, tinggalkan sikap yang selalu mengeraskan hati. Artinya, menurut saya ini lebih baik daripada firman Tuhan. Firman Tuhan ini cerita dongeng saja. Firman Tuhan ini terjadinya masa lalu, sekarang mah nggak akan terjadi lagi. Jangan keraskan hati, supaya firman itu tinggal di dalam diri kita. Israel mendengar firman Tuhan, tetapi mengeraskan hati itu tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Israel mengeraskan hati sehingga firman tidak tinggal di dalam dirinya. Mereka menjadi orang yang dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Di dalam perjanjian lama banyak kali kehidupan orang Israel yang tidak mau menerima firman Tuhan. Mereka lebih mau mendengar nabi-nabi palsu. Mereka lebih mau mendengar perkataan-perkataan dewa-dewa. Mereka lebih mau mendengar perkataan orang-orang pintar yang tidak mengenal Allah. Mereka lebih mau mendengar orang-orang yang memiliki mantra-mantra, jimat, guna-guna tenung. Tetapi mereka mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Kerusakan mereka terima. Inilah yang dinamakan
dengan firman yang menghakimi kehidupan kita. Artinya kalau kita tidak mau menerima firman Tuhan, menolak firman Tuhan, mengeraskan hati itu tidak menerima firman Tuhan, maka firman itulah yang akan menghakimi kehidupan kita. Musa berkata, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jika engkau hidup mendengarkan firman Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka engkau akan naik, dan bukan turun. Firman ini akan menghakimi kita ketika kita benar hidup sesuai firman Tuhan, mendengar dan melakukan. Firman yang menghakimi itu akan membawa kita naik, dan bukan turun. Firman ini juga akan menghakimi kehidupan kita. Ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika kita melakukan firman Allah, maka firman akan menghakimi kita. Ya, kamu ditentukan menjadi kepala dan bukan ekor. Firman yang tinggal dalam kehidupan kita akan menghakimi diri kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, apapun yang kamu perbuat akan dijadikan berhasil. Ini namanya firman yang menghakimi kehidupan kita. Jadi apapun yang kita terima dari firman Tuhan, maka firman itu akan mengerjakan kebenaran firman Allah di dalam diri kita. Namun ketika kita menolak firman Tuhan, maka ketidakpercayaan kita, penolakan kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Musa berkata, kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kehidupan ketika engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kematian ketika engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Engkau akan menjadi orang yang diberkati Allah ketika engkau menerima firman Allah, mendengar dan melakukan firman Allah. Tetapi di balik berkat itu ada kutuk. Jika tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau melakukan firman Allah. Sebab itu, kalau firman itu ingin tinggal di dalam diri kita, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pusatkan dirimu pada firman yang kau dengarkan dan percayai, maka firman akan tinggal di dalam dirimu. Yang kedua, jangan memiliki sikap yang menolak firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu ketika firman berkata kepadamu, sehingga kau tidak mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, jika kau ingin firman tinggal di dalam dirimu, tanggalkan sikap kekanak-kanakan. Demikian kata firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Inilah sifat kekanak-kanakan dalam kehidupan kekristenan. Artinya yang mau mendengarkan firman Tuhan yang menghibur hatinya
Mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan dia senang, bersukacita. Tetapi ketika firman Tuhan mengoreksi dirinya, dia akan marah kepada Tuhan. Tetapi ketika firman Allah menyatakan kesalahan di dalam dirinya, dia akan marah kepada Allah. Ketika firman Allah menasihati dirinya, dia tidak senang terhadap firman Tuhan. Ini adalah sifat kekanak-kanakan. Maunya terus dihibur, maunya terus disanjung-sanjung, maunya terus diangkat-angkat. Kalau firman itu ingin tinggal di dalam diri kita, jadilah seorang yang memiliki sifat dewasa. Apapun bentuk firman Tuhan akan saya dengarkan dan akan saya percayai. Apapun bentuk firman Tuhan akan saya terima. Tanggalkan perilaku kekanak-kanakan ketika mendengar firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang anak kecil yang marah kepada ibunya. Entah kemarahan apa yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian anak tersebut dia ambil tas, dia ambil pakaian dari lemari bajunya. Dia masukkan baju ke dalam tasnya. Lalu dia marah kepada ibunya. Aku akan pergi, meninggalkan rumah ini. Jangan cari aku. Terus anak ini keluar rumah. Sampai di ujung jalan, dia bingung. Kemana ya? Dia berpikir, saya udah bawa tas, udah bawa baju, tapi saya nggak punya tujuan kan. Kesana orang tidak saya kenal. Jangan kesana juga saya tidak kenal. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dengan tertunduk. Dia balik lagi ke ibunya. Ibunya dan bapaknya dalam rumah ketawa-ketawa melihat anak itu kembali lagi ke rumahnya. Akhirnya dia malu dengan apa yang dia perbuat. Inilah kekanak-kanakan dalam kekristenan. Jadi 3 hal. Bagaimana supaya firman Allah tinggal dalam diri kita? 1, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percayai. Biarkan firman Tuhan mendarah daging dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan keraskan hatimu ketika mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan masuk dan tertanam di dalam hatimu. Jadilah sebagai tanah-tanah yang baik. Ketika benih ditaburkan, maka bertumbuh menghasilkan 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. Yang ketiga, buanglah sifat kekanak-kanakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Maka ketika firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kita, firman Tuhan tinggal dalam diri kita, Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikannya kepadamu. Jadi 2 hal. Bagaimana supaya ketika kita meminta, maka Tuhan beri. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, firman itu tinggal di dalam diri kita. Maka apa yang kita minta pasti diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sekian firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan pada saat kami beribadah. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami, yaitu supaya firman Tuhan tinggal di dalam kami. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, membawa kami untuk menjadi orang-orang yang mendengarkan dan mempercayai firman Tuhan, menjauhkan diri dari kekerasan hati, dan kami menjauhkan diri dari sifat kekanak-kanakan dalam hal meresponi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.